Shalom. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu. Kasih setia-Mu yang menyertai kami, sehingga kami dapat hidup dan akan mempergunakan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebajikan buat kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini tertulis dalam Kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kita melihat, kita mengetahui, kita memahami bahwa zaman ini merupakan zaman yang begitu maju. Zaman ini merupakan zaman yang begitu canggih. Dunia boleh maju, tetapi kebodohan dan kepercayaan kepada tahayul juga terus berkembang. Kenapa kami katakan seperti itu? Boleh kita melihat pada saat ini bahwa semakin banyak ramalan-ramalan yang terjadi di dunia ini. Apalagi di Indonesia secara khusus. Kalau kita melihat di pertelevisian, boleh kita melihat di sana bagaimana eksistensi para peramal begitu berkembang. Di Indonesia sekarang ini banyak nama-nama beken soal ramalan. Seperti Mahmijan, baru ada juga yang dikatakan soal Bakyu, dan masih banyak lagi. Mereka ini berusaha menunjukkan eksistensinya dan banyak orang percaya sama ramalan mereka. Bahkan soal COVID-19 yang terjadi saat ini, banyak orang bertanya kepada para peramal, kapan ini akan berakhir? Tentu ini menunjukkan bahwa keberimanan semakin berkurang. Kepercayaan kepada tahayul semakin meningkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hal ini tentu bertentangan dengan yang diinginkan Tuhan Allah. Ketika Allah memanggil bangsa Israel
untuk keluar dari tanah perbudakan masuk ke tanah Kanaan. Maka panggilan itu mengajak, menyuruh supaya bangsa Israel menjadi duta Allah di dunia ini. Menjadi duta Allah berarti Allah mau menjadikan lewat bangsa Israel orang-orang akan mengenal Allah. Allah mau menjadikan bangsa Israel sebagai orang yang beriman. Allah mau menjadikan bangsa Israel sebagai orang yang takut akan Tuhan. Maka sebagai orang yang sudah dipanggil, sebagai orang yang menjadi duta Allah, bangsa itu diperingatkan supaya mereka berdiri di dalam jalan kebenaran firman Tuhan dan melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan sampaikan dalam kebenaran perikop kita pada saat ini bagaimana situasi, bagaimana kondisi tanah yang akan diduduki oleh orang Israel, yaitu tanah Kanaan. Di sana Allah memberitahukan kepada mereka bahwa negeri yang akan mereka duduki itu adalah negeri yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi negeri yang percaya kepada Allah-Allah lain. Negeri yang mempersembahkan hidupnya kepada penyihir-penyihir. Negeri yang percaya kepada tahayul-tahayul. Negeri yang percaya kepada pemantra-pemantra. Maka Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa mereka jangan sampai belajar. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Atau Allah mau mengatakan, jangan sampai engkau terkontaminasi dengan hidup dan perilaku mereka. Jangan engkau menjadi sama seperti mereka. Maka supaya engkau jangan sama seperti mereka, Tuhan berikan larangan kepada bangsa Israel. Dikatakan, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan, yaitu sebagai korban dalam api. Baru dikatakan, janganlah percaya kepada penyihir, janganlah percaya kepada peramal, dan masih banyak lagi larangan-larangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan menginginkan bagi bangsa Israel, bagi bangsa itu, bahwa mereka harus hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan. Harus hidup tidak bercela berarti Allah mau mengatakan bahwa bangsa itu harus melakukan sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kehidupan mereka. Allah menginginkan bangsa itu harus berdiri teguh di dalam kebenaran tanpa mempercayai Allah lain kecuali Allah Yahweh sendiri. Itu yang mau Tuhan Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu kebenaran firman Tuhan ini mengajak bangsa itu untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun bangsa-bangsa di sekitar mereka tidak mempercayai Tuhan Allah, sekalipun banyak peramal-peramal yang ada di sekitar mereka, sekalipun banyak petenung-petenung bahkan penyihir-penyihir, tetapi orang Israel sebagai duta Allah tidak akan pernah terkontaminasi dengan kehidupan-kehidupan yang ada di sekitar mereka. Justru lewat bangsa Israel, Allah mau menjadikan, Allah mau mempertunjukkan, Allah mau mengajak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah supaya menjadi percaya. Orang Israel, Tuhan berikan tanggung jawab yang begitu besar untuk menjadi duta Allah di dunia ini. Dan kita juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
tentu dijadikan Yesus Kristus menjadi duta di tengah-tengah dunia ini. Menjadi duta di tengah-tengah dunia ini berarti Kristus mau menjadikan kita untuk perpanjangan tangannya, menyampaikan kerajaan Allah dan tetap hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat seperti yang kami katakan tadi, bahwa percaya kepada kekuatan okultisme sudah sangat-sangat nampak sekarang ini. Di dunia pertelevisian kita boleh melihat peramal-peramal itu menunjukkan eksistensinya. Yang artinya apa? Yang artinya kekuatan okultisme itu tidak perlu lagi secara tersembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi terang benderang. Bahkan dikatakan sudah menjadi sebagai hiburan semata. Tetapi lewat pertunjukan-pertunjukan ramalan-ramalan yang diberikan oleh peramal-peramal, tentu ini berusaha merongrong keberimanan kita. Tentu ini berusaha membelokkan kita dari Allah Yahweh pencipta langit dan bumi kepada ilah-ilah lain. Bukankah dalam hukum Taurat Tuhan katakan, "Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak ada boleh Allah lain di hadapanku kecuali aku." Bahkan di hukum yang kedua Tuhan katakan, "Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun di dunia ini untuk dipuji dan disembah atau bertakwa kepadanya." Allah dengan tegas melarang supaya orang-orang yang percaya itu benar-benar percaya hanya kepada Allah sendiri. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam tema yang sampai kepada kita saat ini dikatakan menang atas kuasa kegelapan atau kuasa okultisme. Apa itu kuasa okultisme? Sederhananya, kuasa okultisme adalah kuasa di luar daripada kuasa Kristus. Kuasa okultisme yaitu kepercayaan kepada kekuatan Allah lain, kepada sihir, kepada pemanis, kepada pelaris, dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekarang ini orang Kristen juga percaya kepada kuasa okultisme. Ketika dia membuka usaha, maka yang pertama dia lakukan yaitu mencari pemanis. Bagaimana usaha yang dia buka ini supaya berkembang, supaya maju. Jadi dia pergi ke dukun, dia pergi ke peramal, dan dia melakukan segala sesuatu yang dikatakan dukun. Tapi lucunya, kalau boleh kita melihat, memang sekarangnya para peramal kaya-kaya, tapi kalau dulu seorang dukun tidak pernah kaya, tapi dikatakan dia membuat kaya orang lain. Bukankah ini tentu tidak masuk akal? Bukankah ini tentu bertentangan dengan logika? Tetapi kenapa banyak orang percaya dengan mereka? Ini mau menunjukkan bahwa keberimanan kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Allah dengan tegas mengatakan kepada orang Israel supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mereka tidak perlu percaya kepada Allah-Allah lain. Maka mereka tidak perlu belajar terhadap kekejian-kekejian yang dipertunjukkan oleh orang Kanaan. Maka mereka harus menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Tuhan katakan kepada mereka, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya
Allah mau mengatakan bahwa persembahkanlah hidupmu itu sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain, bukan kepada ilah-ilah yang ada di dunia ini. Bapak Ibu, banyak orang gagal beriman kepada Tuhan karena dia lebih mempercayakan hidupnya kepada dunia ini. Banyak orang sekarang ini lebih taat kepada apa yang dikatakan opungnya daripada apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi firman ini mau mengajak kita, bagaimana kita supaya mampu melawan godaan okultisme atau godaan-godaan dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mampu menentang kekuatan okultisme, yaitu kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Seperti ayat yang ke-13. Hidup tidak bercela kepada Tuhan berarti hidup kita sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hidup tidak bercela kepada Tuhan berarti kita mampu melawan godaan-godaan dunia. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan berarti kita mampu menjaga kekudusan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kegagalan seorang Raja Saul, yaitu ketika dia mengindahkan Tuhan dan percaya kepada kekuatan arwah lain. Itu boleh kita melihat dalam 1 Tawarik 10 ayat 13. Apa dikatakan di sana? 1 Tawarik 10 ayat 13. Mari kita sama-sama membaca. Dikatakan di sana, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ketika Saul tidak setia kepada Tuhan dan hanya percaya kepada petunjuk arwah, maka pada saat itulah Tuhan menolak dia. Maka ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita juga demikian, maka Tuhan akan menolak kita. Maka firman ini mau mengajarkan kepada kita, kita harus menolak segala godaan dunia ini, yaitu kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan sebagaimana Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa menang atas kuasa kegelapan atau kuasa okultisme. Tentu kita harus belajar seperti yang Paulus katakan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama membacakannya. Efesus pasal 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Jadi supaya kita bisa menang melawan kuasa okultisme, kita harus memperkenakan yaitu perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah yaitu kita berdiri di dalam kebenaran, kita berdiri di dalam keadilan, kita berdiri di dalam kasih setia Tuhan. Tidak ada cara lain melawan kekuatan okultisme kalau bukan dengan kesetiaan dan kepercayaan kepada Kristus Yesus. Dunia ini dikuasai oleh iblis, tetapi hidup kita sesungguhnya
dikuasai oleh Tuhan Allah. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita supaya menang atas kuasa kegelapan atau kuasa okultisme. Dalam ayat ke-14, Musa sampaikan kepada orang Israel, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi dikatakan engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu. Maka supaya kita menang melawan kekuatan okultisme, jangan pernah mendengarkan apa yang dikatakan peramal. Jangan pernah percaya sama yang namanya membaca garis tangan. Jangan pernah percaya sama yang namanya yaitu pemanis, pelaris, pitonggam dan lain sebagainya. Tetapi taruhlah iman kepercayaanmu hanya kepada Kristus, karena Kristuslah yang memiliki tubuhmu, karena Kristuslah yang berotoritas di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dunia boleh menawarkan segala sesuatu yang menarik, tetapi Kristus memberikan keselamatan kepada kita. Dalam hal ini, orang Israel menjadi duta Allah bagi tanah Kanaan. Tetapi kita sekarang menjadi duta Kristus di dunia ini. Selama kita hidup, maka kita akan terus berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak akan menang kalau kita bersama dengan Tuhan. Kuasa kegelapan tidak akan bisa merebut kehidupan kita kalau bukan kita yang menjualnya. Banyak orang sekarang ini menjual jiwanya kepada iblis. Banyak orang sekarang ini menjual jiwanya demi mendapatkan kehormatan dan ketenaran. Banyak orang sekarang ini menjual jiwanya demi harta dunia ini. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah menjual jiwanya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu selama ini suka berdukun, jika Bapak Ibu selama ini suka kepada peramal-peramal, jika Bapak Ibu selama ini suka kepada yang namanya pemanis di dalam usaha, lewat firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan, tinggalkan semua itu, bertobatlah Bapak Ibu semuanya. Ingatlah apa yang menjadi kamu dapat ketika kamu Bapak Ibu semuanya hidup melawan, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46, ini yang harus kamu dapat. Ketika kamu percaya kepada Allah lain selain daripada Allah. Dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai ayat 56, terkutuklah kamu, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah bakulmu, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah engkau waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tetapi jika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dalam Ulangan 28 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota,
diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu akan mengalahkan kuasa okultisme? Jika Bapak Ibu mengalahkan kuasa okultisme dengan hidup berlaku benar di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan senantiasa memenuhi jiwamu. Tetapi jika Bapak Ibu percaya kepada kuasa okultisme, mempersembahkan hidupmu kepada iblis, maka kutuk Tuhan cepat atau lambat akan menyertaimu. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap setia kepadanya, dan menyadari bahwa kita adalah duta Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat sapaan firman-Mu. Terima kasih pada saat ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami bisa melawan kuasa kegelapan. Kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami harus hidup tidak bercelah di hadapan-Mu. Kami harus setia kepada Tuhan. Dunia ini boleh menawarkan segala sesuatunya, tetapi bersama dengan Tuhan, jiwa kami mendapatkan kedamaian. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, ampuni tiap-tiap orang jika selama ini mereka percaya kepada dukun. Ampuni tiap-tiap orang jika selama ini mereka mempersembahkan hidupnya untuk kekuatan okultisme. Ampuni mereka ya Bapa. Sadarkan mereka bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan itu bertentangan di hadapan-Mu, dan kutuk-Mu sudah siap akan menyertai mereka jika mereka tidak bertobat. Tetapi jika mereka bertobat, pengampunan yang luar biasa akan Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Ajari kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua.